warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suherman, mahasiswa program studi pendidikan geografi tahun 2020. Di sini saya akan melakukan micro teaching dengan materi pembahasan hakikat geografi dan dengan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan disiapkan dulu ketua kelasnya. Baik Pak, sebelumnya teman-teman kita ambil sikap duduk, lalu kita berdoa menurut percaya dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Selamat pagi Pak. Ya, pagi kembali. Apakah sudah hadir semua? Sudah Pak. Oke, kalau sudah hadir semua kita mulai saja ya. Namun sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya akan cek kehadiran kalian dulu. Oke, yang pertama ada Agia. Hai Pak. Dua ada Adinda. Hai Pak. Aulia. Hadir Pak. Ayu. Hadir Pak. Ananda. Hai Pak. Sarah. Hadir Pak. Moza. Hadir Pak. Dan yang terakhir Taufik. Hadir Bapak. Oke, sudah hadir semua ya. Hadir Pak. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini temanya itu tentang hakikat geografi ya. Berbicara tentang hakikat geografi, apa yang kalian ketahui tentang hakikat geografi? Saya Pak mau coba jawab. Ya silakan. Jadi hakikat geografi itu adalah mempelajari gejala-gejala di permukaan bumi secara keseluruhan dengan memperhatikan tiap-tiap gejala-gejala secara teliti. Ya, betul sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu buat saya. Oke, selanjutnya itu ada pengertian geografi ya. Silakan siapa yang mau jawab tentang pengertian geografi? Saya Pak. Ya, silakan Anda. Jadi geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Ya, ada yang lain? Saya Pak mau coba jawab. Ya, silakan lagi. Jadi pengertian geografi itu secara umum adalah ilmu yang mempelajari bumi yang segala prinsip-prinsip, gejala dan aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ya, betul sekali, mantap sekali ya. Jadi memperkuat jawaban dari temannya yang tadi. Tepuk tangan dulu buat dua orang ini. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi, jadi kita lanjut saja ya. Untuk pembahasan selanjutnya itu pada hakikat geografi ini adalah konsep geografi. Konsep geografi, siapa yang tahu pengertian tentang konsep geografi? Baik Pak, Ya. Pak. Oke, silakan. Jadi konsep geografi adalah cara memandang geografi terhadap bumi sebagai tempat tinggal dan fenomena yang tersebar di permukaan bumi Pak. Ya, betul sekali jawabannya. Jadi konsep geografi itu adalah sudut pandang geografi tentang gejala-gejala alam atau fenomena geografi yang tersebar di permukaan bumi ya. Seperti itu. Kita lanjut saja ke pembahasan yang selanjutnya itu. Setelah konsep, biasanya itu ada pendekatan ya, pendekatan geografi. Nah, siapa yang tahu tentang pendekatan geografi? Gak ada ya? Kita lanjut saja, pendekatan geografi ya. Pendekatan geografi itu adalah suatu metode yang digunakan ketika kita mengkaji persebaran fenomena geosfer yang tersebar di permukaan bumi ya, kayak gitu. Di dalam pendekatan geografi itu biasanya ada dua objek yang kita kaji ya. Objek yang kita kaji ada objek formal dan objek material. Nah, yang mana objek material itu adalah segala sesuatu yang dijadikan bahan kajian. Dan objek material, objek formal ya yang kedua. Objek formal itu biasanya adalah sudut pandang atau cara kita memahami objek material yang tadi. Jadi perbedaannya itu adalah kalau objek material itu adalah bahan yang kita kaji, sedangkan objek formal itu adalah bagaimana cara kita memahami objek materi yang tadi, seperti itu ya. Yang selanjutnya itu ada prinsip geografi ya, prinsip geografi. Nah, kalau prinsip geografi itu bagaimana cara kita menjelaskan tentang fenomena geografi. Jadi yang dua tadi itu yang konsep dengan pendekatan itu biasanya digunakan ketika kita melakukan suatu penelitian ya. Setelah kita menyusun strategi, lalu kita melakukan pendekatan geografi. Lalu kita itu akan melakukan presentasi atau mempublikasikan hasil penelitian kita.
Siapa yang tahu tentang prinsip-prinsip geografi? Saya Pak, untuk menjawab Ya, silakan. prinsip geografi ya Pak. Jadi prinsip geografi itu adalah dasar untuk mengkaji, menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis berbagai fenomena geografis Pak. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan buat Abi. Jadi pada prinsip-prinsip geografi itu ada 4 prinsip yang kita kenal ya. Yang pertama itu ada prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan yang terakhir itu prinsip korologi. Untuk prinsip untuk prinsip interrelasi atau persebaran tersendiri adalah yang menyatakan tentang fenomena atau gejala geosfer yang tersebar secara tidak merata di permukaan bumi ini. Begitu. Nah, fenomena tersebut dapat berupa fenomena fisik atau fenomena sosial. Oke, untuk prinsip interrelasi, deskripsi, dan korologi, siapa yang mau menjelaskan? Saya mau coba jawab Pak. Iya, silahkan. Jadi menurut saya prinsip interrelasi itu merupakan gejala yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Nah, prinsip ini mengkaji hubungan antara gejala yang ada di tempat tersebut. Begitu. Ya, betul sekali ya. Ayo, siapa lagi? Saya Pak mau coba jawab. Iya, silakan. Prinsip deskripsi adalah penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki atau dipelajari. Prinsip keruangan adalah suatu permasalahan geografi dan sudut pandang persebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam suatu wilayah. Ya, betul sekali jawaban dari kedua teman kita yang tadi ya. Tepuk tangan dulu. Ya, seperti itu ya. Jadi mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Saya Pak bertanya, Iya, Maja, silakan. dari 4 prinsip yang tadi, mana yang paling dominan atau lebih penting Pak? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi dari keempat prinsip yang tadi, yang paling dominan itu adalah prinsip korologi. Karena prinsip korologi itu lebih komprehensif karena memadukan prinsip-prinsip yang satu dengan prinsip-prinsip yang lainnya. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Ayo silakan, ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak, Iya, kalian silakan. saya mau bertanya, kalau fungsi dari prinsip persebaran itu apa ya Pak? Ya, sesuai dengan pengertiannya ya, prinsip persebaran yaitu mengkaji tentang persebaran fenomena-fenomena atau gejala-gejala geografi atau gejala geosfer yang tersebar di permukaan bumi. Contohnya itu mengkaji tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia seperti timah, seperti emas, kan tersebar secara tidak merata di Indonesia seperti itu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin materi kita pada pertemuan kali ini cukup sekian. Namun sebelum saya akhiri, seperti biasa ya, Bapak punya punya tugas buat kalian, tugas tulisnya nanti akan saya share di WA group. Silahkan kalian tulis jawabannya di kertas folio dan dikumpulkan di meja saya paling lambat itu sebelum pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Ya, kalau cukup mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada hari ini. Saya cukupkan. Kalian jangan lupa belajar di rumah. Semoga sehat selalu dan semoga ilmu yang kita pelajari di hari ini dapat bermanfaat di hari esok. Amin. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.